Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada Ayyuhal Walad, wahai anak, wa minal laili fatahajjud bihi. Wa minal laili, dan pada sebagian malam hari, fatahajjud bihi, maka hendaknya engkau bertahajud bihi dengan membaca Al-Quran. Adapun firman Allah ini itu adalah amrun, perintah. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur hum, mereka itu yastaghfirun, memohon ampun, beristighfar. Nah, ayat ini adalah syukrun, bentuk syukur. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun, yang beristighfar bil ashar, pada waktu sahur. Ayat ini adalah zikrun, ini adalah bentuk zikir. Qala Nabiyyu alaihi salatu wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, ada 3 suara yang Allah cintai. Salah satu aswat, 3 perkara, 3 suara, yuhibbuhallah, yang Allah mencintai 3 suara tadi. Yang pertama, saututik, suaranya ayam jago yang berkokok waktu sahur, membangunkan orang-orang yang tidur. Yang kedua, wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suaranya orang yang membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, wa sautul mustaghfirina bil ashar, adalah suaranya orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah bil ashar, pada waktu sahur. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, dan berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa rihan, menciptakan angin, tahubbu waqtal ashar, yang mana angin tadi bertiup pada waktu sahur. Tahmilul adhkara, angin tadi membawa zikir-zikir, wal istighfara, dan istighfar, ila malikil jabbar, dibawa ke raja yang maha berkuasa, yaitu Allah. Wa qala aidan, dan beliau Sufyan ats-Tsauri juga berkata, idza kana awwalul laili, apabila datang waktu malam, yunadi munadin, maka berseru siapa munadin, seorang yang berseru, min tahtil arsy, dari bawah arsy, ala liyakumil abidun, ketahuilah hendaknya bangun siapa, abidun, orang-orang yang ahli ibadah. Hendaknya bangkit, hendaknya bangun orang-orang yang ahli ibadah. Fayakumun, kemudian mereka bangun, wa yusalluna, dan mereka sholat, masya Allah, sejumlah rakaat yang Allah kehendaki. Thumma yunadi, kemudian berseru siapa munadin, seorang penyeru, fi syatril laili, pada tengah malam, ala liyakumil qanitun, hendaknya bangun siapa al-qanitun, orang-orang yang taat. Fayakumun, kemudian orang-orang qanit tadi bangun, wa yusalluna, kemudian mereka sholat, ila sahari, sampai waktu sahur. Fa idza kana as-saharu, maka apabila waktu sahur,
datang, maka yunadi munadin, seorang penyeru berseru. Ala liyakumil mustaghfirun, hendaknya bangun siapa al-mustaghfirun, orang-orang yang beristighfar. Fayaqumun, kemudian mereka bangun, wa yastaghfiruna, dan mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tala'al fajru, maka ketika tala'al fajru, fajar ini terbit, nada munadin, maka berseru seorang yang menyeru. Ala liyakumil ghafilun, hendaknya bangun orang-orang yang lalai. Fayaqumun, maka kemudian mereka bangun, min furushihim, daripada tempat tidur mereka, kal mauta, seperti orang-orang yang mati, nusyiru, yang mereka dibangkitkan, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Ayyuhal walad, wahai anak, ru'ya, dilihat, fi wasala Luqman, di dalam wasiat-wasiatnya Luqman al-Hakim, libnihi, kepada anaknya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna diku akhyasa minka, jangan sampai ayam jago itu lebih cerdas daripada kamu. Yunadi, dia berkokok, bil ashar, pada waktu sahur, wa anta namimun, sedangkan kamu itu tidur. Walaqad ahsana, dan sungguh telah berbuat baik siapa man, orang, qala, yang dia berkata, laqad hatafat fi junhil lailin hamamatun, sungguh telah berkicau di sebagian malam, hamamatun, burung merpati, ala fananin, di atas ranting-ranting, wahnan, pada malam hari, di tengah malam, wa inni lanaimun, dan sesungguhnya aku ini benar-benar tidur. Kadzabtu, aku berdusta, wa baitillah, demi rumahnya Allah. Lau kuntu asyiqan, seandainya aku rindu, lama sabaqatsni bil buka alhamaimu, seandainya aku benar-benar rindu kepada Allah, lama, niscaya tidak, sabaqatsni, mendahului aku, bil buka, dengan tangisan, alhamaimu, burung-burung merpati. A'az'umu, apakah aku menyangka, anni, bahasanya aku itu haimun, orang yang rindu, dzu sobabatin, yang memiliki derai air mata, li rabbi, kepada Tuhanku, wala abki, padahal aku tidak menangis, wa tabkil bahaimu, sedangkan binatang-binatang ini pada menangis. Ayyuhal walad, wahai anak, khulasatul ilmi, intisari daripada ilmu, adalah anta'lama, engkau mengetahui, anna ta'ata, bahasanya ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, itu mahiyah, apa itu? Kesimpulan daripada ilmu adalah engkau mengetahui apa itu sebenarnya ketaatan dan ibadah, apa itu ibadah dan apa itu ketaatan. I'lam, ketahuilah, anna ta'ata, bahasanya ketaatan, wal ibadata, dan ibadah, itu mutaba'atus syari', itu adalah hanya mengikuti syari', pembawa syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Fil awamir, di dalam perintah-perintah, wan nawahi, dan di dalam larangan-larangan. Bil qaul, mengikutinya tadi dengan ucapan, dan wal fi'li, dan perbuatan. Yakni maknanya adalah kullu ma taqul wa taf'alu, segala sesuatu yang engkau ucapkan dan kamu lakukan, wa tatruku qawlahu wa fi'lahu, dan engkau meninggalkan ucapan dan perbuatannya tadi, yakunu, adanya itu semua, itu biqtida'i syar'i, yaitu hendaknya dengan mengikuti syariat.
Jadi tolak ukur apa yang engkau lakukan, apa yang engkau ucapkan, ataukah engkau meninggalkan perbuatan, ataukah engkau meninggalkan ucapan, tolak ukurnya adalah dengan mengikuti syariat. Kama lausumta, sebagaimana lausumta seandainya engkau berpuasa yaumayil id pada 2 hari id, hari Idul Fitri dan Idul Adha engkau berpuasa, wa ayyamit tasyrik, dan engkau berpuasa pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Engkau jika melakukan hal itu takunu asiyan, maka engkau adalah orang yang bermaksiat. Au shallaita, atau engkau salat fi thawbin maksubin, dengan menggunakan pakaian yang hasil ghasab, mengambil barang orang lain tanpa izin. Wa in kanat suratuhu ibadatan, meskipun gambaran salatmu tadi adalah ibadah, tak tamu, kamu tetap berdosa. Wa yanbaghi laka, dan hendaknya kamu, ayyakuna qauluka, adanya ucapanmu, wa fi'luka, dan perbuatanmu itu muwafiqan lisyar'i, itu sesuai dengan syariat. Hendaknya ucapanmu dan perbuatanmu itu cocok dengan syariat. Idzil ilmu, karena ilmu, wal amalu, dan amal, bila iqtida syar'i dalalatun, tanpa mengikuti syariat itu sesat, dalalah. Wa yanbaghi laka, dan hendaknya kamu, alla taghtarra, hendaknya kamu tidak tertipu, bisyadhin wa tammatis sufiyah, dengan bualan wa tammatis sufiyah, dan ucapan jelenahnya sufiyah, para sufiyah yang palsu. Li'anna suluka hadat tariq, karena menempuh jalan ini, menempuh jalan syariat, yakunu bil mujahadah, itu bisa digapai dengan mujahadah. Wa qat'i syahwatin nafsi, dan memangkas syahwat hawa nafsu. Wa qatli hawaha, dan membunuh hawa nafsu, membunuhnya tadi bisayfir riyadhah, dengan pedang latihan. La bitamah, bukan dengan tamah, ucapan-ucapan nyeleneh, wat turuhat, dan bualan-bualan. Wa'lam, ketahuilah, alan annal lisanal mutlaqa, bahasanya lisan yang tidak dijaga, yang dibebaskan mengucapkan seenaknya saja, wal qalbal mutbaqa, dan hati yang tertutup, al mamlu'ata, yang dipenuhi, bil ghaflah, dengan kelalaian, wasyahwah, dan syahwat, itu adalah alamatus syaqawah, itu adalah tanda kecelakaan. Hatta la taqtula nafsaka, sampai kamu tidak membunuh nafsumu, bisidqil mujahadah, dengan benarnya mujahadah. Jika kamu tidak membunuh hawa nafsumu dengan sebenar-benar mujahadah, lantuh iyal qalbaka, niscaya engkau tidak bisa menghidupkan hatimu, bi anwaril ma'rifah, dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Selagi engkau tidak membunuh hawa nafsumu dengan benarnya mujahadah, engkau tidak akan bisa menghidupkan hatimu dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Wa'lam, ketahuilah, anna ba'da masailika, bahwasanya sebagian masalah-masalahmu, allati sa'altani anha, yang engkau tanyakan kepadaku, anha, darinya, itu la yastaqimu jawabuhu, jawabannya tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa benar jawabannya tadi, bil kitabah, dengan tulisan, wal qaul, dan dengan perkataan. Tidak akan bisa benar dijawab dengan tulisan dan perkataan. Bal, akan tetapi, in tabluk tilkal halata, jika kamu sampai kepada keadaan tersebut, ta'rif, niscaya kamu akan tahu, mahia, apa yang sebagian yang engkau tanyakan tadi. Wa illa, akan tetapi, jika kamu tidak sampai kepada
keadaan tersebut, fa'ilmuha, maka adapun mengetahui sebagian pertanyaan-pertanyaanmu, sebagian masalah-masalahmu yang kau tanyakan kepadaku, itu minal mustahilat, termasuk hal-hal yang mustahil, enggak bisa diketahui, mustahil diketahui. Kenapa? Li'annaha, karena sebagian masalah-masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu dzauqiyatun, berhubungan dengan rasa. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan, dan segala sesuatu yang adanya sesuatu tadi adalah berhubungan dengan dzauqiyan, urusan rasa, itu la yastaqimu wasfuhu bil qaul, tidak akan pernah lurus pensifatannya dengan ucapan. Tidak akan benar pensifatannya dengan ucapan. Karena urusannya tadi dengan dzauq, rasa. Kahalawatil hulwi, seperti manisnya manisan. Itu digambarkan dengan ucapan nggak bisa, ditulis juga nggak bisa. Wa mararatil murri, dan pahitnya rasa pahit, bagaimana itu ditulis, bagaimana diucapkan, nggak bisa. Itu semuanya lam tu'raf, la tu'raf, tidak bisa diketahui, illa bidzaq, kecuali dengan dirasakan, baru bisa mengetahui rasa manis dan rasa pahit. Kama hukiya, sebagaimana diceritakan, anna inninan, bahwasannya seorang yang impoten itu kataba, menulis surat, ila sahibin lahu, kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, arifni ladzatal mujama'ah, beritahukan kepadaku kelezatan mujama'ah, berjima. Kaifa takunu, bagaimana rasanya, kelezatannya bagaimana. Fakataba fi jawabihi, maka sahabatnya menulis di dalam jawabannya, membalas surat daripada temannya tadi yang impoten tadi. Beliau mengatakan, ya fulan, wahai fulan, inni kuntu hasabtuka inninan faqat, aku ini menganggap kamu ini hanya orang yang impoten saja. Wal'an, dan sekarang, araftu, aku tahu, annaka, bahasanya kamu itu inninun wa ahmak, engkau adalah selain orang yang impoten, engkau ini juga adalah orang yang bodoh. Li'anna hadhil ladzah itu dzauqiyatun, karena kelezatan ini, kelezatan mujama'ah itu adalah dzauqiyah, berhubungan dengan rasa, enggak bisa dijelaskan dengan tulisan atau dijelaskan dengan ucapan, enggak bisa. Intasil ilaiha, jika kamu sampai kepada rasa tadi, takrif, kamu akan tahu. Wa illa, akan tapi jika kamu tidak sampai kepada rasa tadi, la yastaqimu wasfuha bil qaul wal kitabah, maka pensifatannya rasa tadi dengan ucapan dan dengan tulisan maka tidak akan bisa benar. Enggak bisa dijawab dengan ucapan dan dengan tulisan. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan tentunya karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.